Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat rekan-rekan pemirsa. Di mana kami pada siang ini mengucapkan salam leadership. Kami dari Pokjar 14, Sespimen Angkatan 63. Saya Serdik Arfan bersama senior dan rekan-rekan. Ada Serdik Sarifudin, ada Serdik Didik, ada Serdik Belen dan Serdik Agung. Di mana pada siang hari ini kami akan melakukan podcast dengan membahas tentang polisi dan pemolisian. Di mana mungkin pemirsa tentang pemolisian mungkin agak asing, tapi di sini akan kita bahas bagaimana strategi kedepannya tentang pendekatan secara humanis polisi terhadap masyarakat. Di sini kami akan membahas tentang polisi dan pemolisian. Kita mulai dari apa sih arti pemolisian. Di dalam kepolisian itu kami akan mulai dari narasumber kami, ada Serdik Agung yang mungkin sangat paham tentang arti pemolisian. Bagaimana tanggapan Serdik Agung terhadap arti pemolisian tersebut? Baik, terima kasih waktu kesempatan Serdik Arfan. Jadi memang kita ketahui bersama ada beberapa tahapan ya kepolisian dalam menanggulangi, menjaga ketertiban masyarakat, mulai dari kegiatan preemptif, represif, ya banyak ininya, banyak fase-fasenya. Nah, pada kesempatan ini tadi disampaikan oleh Serdik Arfan, mungkin sedikit asing bagi pemirsa, pemolisian itu apa sih, ya kan? Padahal sebenarnya kegiatan pemolisian ini sudah lama kita laksanakan, ya, sudah sangat lama sekali, ya. Jadi pemolisian ini artinya yaitu suatu kegiatan, ya, kegiatan pemolisian. Bagaimana kegiatan ini kita membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi, ya kan, mencari permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kita, dan yang paling penting terakhir kita mencari problem solving, ya, bagaimana permasalahan terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga nanti kita bisa melaksanakan tindakan-tindakan apa-apa yang harus kita laksanakan sebagai upaya untuk mencegah daripada tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mungkin demikian, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lebih rinci lagi oleh saudara Didi, mungkin bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Oke, makasih untuk tadi penjelasannya bahwa terkait dengan pemolisian tadi Serdik Agung mendetail bagaimana pemolisian memang ini adalah salah satu problem solving terhadap masyarakat, bisa dibilang sampai tingkat desa. Sangat luar biasa kemajuan masa yang transisi, baik dari masa reformasi, pembangunan, dan menuju Indonesia maju, luar biasa. Ini kita akan lanjut dengan bagaimana sih pemolisian apa saja yang sudah diterapkan di kepolisian negara Republik Indonesia ini. Mungkin bisa dibilang ini salah satu narasumber kita yang sangat paham. Memang beliau sangat luar biasa di Polda Jateng terkait dengan pemolisian yang sudah dilaksanakan beliau di Polda Jateng. Mungkin contoh-contoh macam-macam pemolisian yang ada, Pak Serdik Didik, untuk bisa menjelaskan ke pemirsa. Baik, terima kasih nih Serdik Arfan, ini hostnya memang kita datangkan dari Mbak Intelkam. Nah, kita datangkan dari Pak Intelkam. Padahal beliau yang tahu apa itu pemolisian. Jadi kita kembali lagi apa itu polisi dan pemolisian ini. Mas Arfan, Mas Belen, dan Mas Agung, serta Mas Sadikudin. Tapi polisi di TNI, pemolisian di TNI kan ada juga ya. Kan gitu bagi saya. Jadi kalau pemolisian itu adalah segala hal upaya yang dilakukan oleh polisi, baik itu dalam hal operasional dan manajemen administrasi, untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, ya. Itu sendiri dilandasi bahwa ilmu kepolisian itu sebenarnya cakupannya cukup luas sekali. Di antaranya dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang sosial dan berbagai macam kecabangan ilmu yang berhubungan dengan masyarakat. Sehingga best practice-nya dalam pemolisian itu sebenarnya adalah pemolisian yang berbasis pada akar masalah, dan juga pemolisian yang berbasis pada kewilayahan yang biasa disampaikan oleh Prof. Krisnanda dalam buku Polisi dan Pemolisiannya. Dan sebenarnya pemolisian ini sudah
kita lakukan, banyak kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Di antaranya adalah Cerdik Belen dalam bukunya Border Policing ya, Mas Belen. Dan juga saya sendiri menulis tentang pemolisian kerumunan atau crowd policing. Di situ bagaimana inovasi polisi dalam melihat masalah. Sebenarnya akar permasalahan ini bukan ranahnya polisi, tapi kalau akar masalah ini sudah menjadi suatu permasalahan, itu juga menjadi campur tangan pihak kepolisian dalam mengatasi suatu permasalahan bersama dengan stakeholder yang lainnya, sehingga yang diharapkan adalah terciptanya Kamtipmas. Jadi pemolisian seperti itu Mas Arfan. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan, tinggal kita melihat di wilayah mana kita bekerja, kemudian dilihat apa saja permasalahan yang di situ, sehingga pemolisian apa yang lebih tepat kita lakukan. Jadi model pemolisian itu sebenarnya gaya bagaimana kita mengelola suatu permasalahan itu. Ya. Kalau model kan banyak, ada model baju cangcuter, model baju tergantung trennya, tergantung bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Demikian juga dengan pemolisian. Model itu berarti gaya yang mau kita pakai untuk mengatasi suatu permasalahan. Nah, begitu Mas Arfan. Ya, terima kasih narasumber yang luar biasa. Tadi kan disampaikan oleh Cerdik Didik bahwa pemolisian adalah model dan gaya. Akibat model dan gaya itulah masyarakat semakin simpatik, sehingga mudah-mudahan citra polisi semakin naik. Jadi inilah narasumber kita, bisa dibilang sangat pengalaman tadi ya, tentang bagaimana polisi hadir di kerumunan. Dan ini adalah terakhir narasumber kita yang sudah luar biasa. Beliau sudah membuat buku Border Policing, membuat seminar, pameran, lukisan, luar biasa. Jadi makanya kami tadi undang salah satu narasumber terbaik di Sespri-Men Angkatan 63 yang akan membahas bagaimana strategi beliau di Polda Kalbar, bisa mencakup kemarin ada pameran di Polda Sumatera Selatan, di Jakarta, dan dimanapun sangat efisiensi bagaimana pemolisian yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini kami pertanyakan terkait dengan Cerdik Belen, bagaimana sih strategi Cerdik Belen bisa membuat animo. Kemarin ada seminar, mengundang Pak Sekda, membuat buku, bagaimana buat pameran, bagaimana untuk strategi bahwa Cerdik Belen bisa mencakup tentang pemolisian yang ada di seluruh Indonesia. Ini bisa dibilang mencakup, bisa dibilang di seluruh Indonesia. Silakan. Ini hostnya entertainer banget ini memang tidak salah kita jauh-jauh kita undang dari Mbak Intel Kampori. Ini luar biasa beliau ini, memang Cerdik Arpan nih yang terbaik di angkatannya. Terima kasih Cerdik Arpan, rekan saya Pak Cerdik Syarifudin, Mas Didi sama Mas Agung. Tadi disampaikan dari beberapa narasumber yang hadir bahwa memang polisi dan pemolisiannya adalah hadir sebagai problem solver. Jadi model-model pemolisian ataupun gaya-gaya pemolisian itu adalah hadir untuk sebagai pemecah masalah di masyarakat. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa tren model polisian itu berkembang mengikuti paradigma yang terjadi di masyarakat. Intinya polisi hadir sebagai daily needs, kebutuhan rutin masyarakat, di mana polisi mengembangkan konsep-konsep pelayanan, konsep pengamanan untuk menjaga harkaptipmas yang kondusif. Itu sepertinya. Sebenarnya model-model kepolisian itu tidak lari dari tugas pokok Polri sendiri. Polisi dan pemolisiannya itu bertolak belakang dari 3 sumber. Yang pertama, pemolisian berbasis kepentingan. Yang kedua adalah pemolisian berbasis wilayah. Yang ketiga adalah pemolisian yang berbasis masalah. Tadi yang saya sampaikan adalah contohnya adalah crowd policing. Itu adalah model pemolisian berbasis masalah. Dari suatu tempat yang ada permasalahan tentang kerumunan, tawuran atau seperti itu, ada konsep model pemolisian bagaimana soft approach polisi untuk menjadi problem solver di sana untuk mengatasi masalah. Contohnya polisian berbasis wilayah adalah border policing. Trendingnya adalah ekonomi, kita angkat apa sih permasalahan ekonomi, membangun wilayah perbatasan, pulau-pulau terpencil, ekonomi inklusif, perbatasan, jadi ada pemerataan. Peran Polri-nya hadir seperti apa? Itu konsep model pemolisian itu sebagai implementasi problem solver. Contoh, polisi sudah melakukan rekrutmen proaktif dari tahun 2019 sampai tahun 2023. 3 tahun berjalan,
bintara-bintara perbatasan itu direkrut ataupun dari luar pulau-pulau terpencil direkrut untuk dikembalikan local boy for local job untuk membangun wilayahnya. Itu salah satu model pemolisian berbasis wilayah. Kita kembangkan lagi, di permasalahan di wilayah itu ada permasalahan tidak adanya pemerataan ekonomi ataupun pemerataan ekonomi di sana belum maksimal. Karena apa? Karena sudah dibangun oleh pemerintah border sebagai ikon ataupun wajah bangsa yang cukup bagus. Bahkan pemerintah negara tetangga saja iri terhadap kita. Bagaimana Bapak Presiden sudah membangun border dengan fasilitasnya, transportasi yang begitu bagus. Nah, sekarang bagaimana pemolisiannya untuk menjadi penggiat di sana sebagai inisiator, edukator, fasilitator. Di mana di situ ada beberapa kementerian, ada Pemdanya, ada masyarakatnya, ada non-government-nya, menjadi suatu kolaborasi yang bagus, polisi menjadi inisiatornya. Contoh kecil, masyarakat pedalaman itu ataupun perbatasan itu kadang tidak tahu tentang permasalahan KUR, kredit usaha rakyat yang UMKM untuk pengembangan usaha. Polisi bisa menjadi edukator di sana, membawa masyarakatnya, mendampingi bagaimana mengembangkan usaha, bahkan sampai menjadi tenaga ahli untuk memberikan bantuan teknis bagaimana sih mengembangkan usaha. Pintu ekspornya sudah ada dibangun. Jadi kita bisa mengembangkan dari skala kecil menjadi skala prioritas ekspor. Itu salah satu model polisian yang berbasis wilayah dan berbasis masalah. Mungkin itu gambarannya. Nah, banyak lagi. Di situ juga sekarang ada trennya, ada lagi di era VUCA, di era post-truth, polisi sekarang berkembang menjadi digital policing atau e-policing atau smart policing. Banyak. Trendingnya apa? Bahwa criminalization is the shadow of civilization, itu benar. Perkembangan kejahatan, perkembangan peradaban masyarakat itu menjadi trending yang akan terus diikuti oleh polisi itu sendiri. Kenapa polisi? Karena polisi adalah menjadi bagian dari masyarakatnya, hadir dengan konsep dan gaya-gaya pemolisiannya sebagai problem solver di masyarakat. Gitu Pak Serdik Arfan ya mungkin. Terima kasih luar biasa. Kami yakin dan percaya narasumber kami adalah yang terbaik. Tadi disampaikan secara detail bagaimana pemolisian ini sangat mendukung dalam hal perekonomian, pembangunan, segi keamanan. Sangat luar biasa beliau menjelaskan detail. Mudah-mudahan pemirsa juga paham tentang bagaimana arti pemolisian. Tapi tak lepas, mohon maaf, kami ada kebetulan Serdik Syarifuddin. Karena kalau hanya polisi bekerja di daerah mungkin akan babak belur. Tapi karena kerjasama Babin Kamtibmas dan Babinsa sangat luar biasa bisa mendukung keamanan, dukung pembangunan perekonomian. Jadi kami akan menanyakan kepada Serdik Syarifuddin bagaimana sih tanggapan sinergitas yang bisa dibilang digaungkan oleh Bapak Presiden, bagaimana TNI Polri kuat maka akan mendukung ekonomi dan keamanan. Bagaimana sih tanggapan Serdik Syarifuddin bagaimana pemolisian terhadap Babin Kamtibmas yang kerjasama dengan Babinsa? Saya rasa kolaborasi di daerah itu sudah lebih mantap lagi saat ini, karena mungkin saat ini kita posisinya ada di kantor atau ada di suatu tempat, tapi yang berada di lapangan, benar-benar di lapangan adalah Babinsa dan Babin Kamtibmas. Mereka mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat, oleh aparat-aparat desa, dan kemudian juga dengan adanya kendala tersebut mereka coba untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah. Apabila mereka terhalang atau terkendala sesuatu, pasti mereka lapor ke komandan yang lebih tinggi, sehingga apabila tidak bisa dipecahkan oleh desa, nanti akan dipecahkan oleh kota atau kabupaten. Nah, dengan cara-cara seperti ini diharapkan itu akan mendorong potensi wilayah yang ada. Potensi wilayah akhirnya nanti akan mendukung ke potensi pertahanan. Karena sampai saat ini kita masih mengandung doktrin perang itu perang berlarut, perang semesta. Ketika perang semesta terjadi, makanya semua akan terlibat dalam perang dan akan dilaksanakan secara berlarut. Hal tersebut tidak akan bisa kita laksanakan apabila tidak didukung oleh potensi wilayah yang mantap dan potensi wilayah yang sangat dapat membantu untuk peperangan yang berlarut. Demikian. Terima kasih untuk tadi disampaikan bahwa Babin Kamtibmas dan Babinsa adalah ujung terdepan sampai di wilayah, sangat luar biasa. Tadi Pak Serdik Syarifuddin menjelaskan bagaimana kerjasama pemerintah, Babin Kamtibmas dan Babinsa sangat luar biasa. Sehingga mudah-mudahan pemolisian yang tadi disampaikan oleh Serdik Belen yang sampai bagaimana pemolisian bisa mendukung ekonomi pembangunan, tentang hadirnya polisi ada di kerumunan, dan tadi Serdik Agung menjelaskan bagaimana pemolisian yang tahun demi tahun akan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa polisi hadir di tengah masyarakat. Jadi itu saja yang kami bisa jelaskan kepada seluruh pemirsa bahwa pemolisian itu sangat penting dalam hal tadi disampaikan mendukung keamanan, mendukung pembangunan dan sebagainya.
Jadi kami akhiri untuk podcast hari ini. Baik, kami dari Pokjar 14 Sespimen Dikrek Angkatan 63 undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership.